Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mbak Alma bisa memimpin doa? Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Alma. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Hadir semua, Hadir semua, Bu. Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat, iya alhamdulillah. Meskipun kita dalam keadaan sehat walafiat ya, tapi karena kemarin sempat heboh dengan virus corona, jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Masih ingat apa saja? Menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Iya. Jadi meskipun pemerintah sudah membolehkan kita untuk membuka masker, tapi kita harus tetap membiasakan diri untuk menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya baik. Ibu mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini ada yang sudah tahu kita akan mempelajari tentang apa? Belum, Bu. Belum. Oh iya, belum ya. Baik, Ibu akan memberitahu. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, nanti pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian ada struktur teks eksplanasi, kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan ada langkah-langkah bagaimana cara menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu pengertian dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, Mbak Alma, apa? Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu bisa terjadi, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, atau yang lainnya dapat terjadi. Jadi, sebuah peristiwa itu, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial, itu yang terjadi di sekitar kita itu akan memiliki atau mempunyai sebab akibat dan prosesnya, begitu ya. Kemudian ada yang kedua, tujuan dari penulisan teks eksplanasi. Ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Untuk menyuguhkan informasi, Bu, yang lebih rinci bagi pembacanya. Iya, betul sekali ya. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi ini yaitu untuk menyuguhkan informasi yang lebih rinci bagi para pembaca, sehingga para pembaca ini dapat memahami suatu fenomena alam ataupun peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita ya. Baik. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Tidak, Belum, Ibu. Bu. Oh iya, baik. Ibu lanjutkan ya. Baik, Ibu di sini sudah mempunyai contoh teks eksplanasi ya untuk anak-anak. Baik, Ibu akan bagikan. Terima kasih, Bu. Nah, Makasih, Bu.
Di situ Ibu mau meminta anak-anak melihat teks yang pertama, teks 1, judulnya apa? Tanah Tanah longsor. longsor. Iya, betul sekali, tanah longsor. Tanah longsor ini termasuk peristiwa apa? Peristiwa alam. Iya, betul sekali ya, peristiwa alam. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut. Baik, sudah 5 menit ya? Sudah selesai membacanya? Sudah. Bu. Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga kita mempelajari tentang struktur. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, adakah yang sudah mengetahui struktur teks eksplanasi itu apa? Apa saja? Pernyataan umum, garis urutan sebab akibat, dan interpretasi. Iya, betul sekali Mbak Fibri. Berarti struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ada 3? Tiga. Iya, ada 3. Apa saja? Pernyataan Pernyataan umum, umum, garis garis urutan urutan sebab sebab akibat, dan dan interpretasi. Iya, betul sekali. Coba dilihat teks yang sudah kalian baca tadi yang berjudul Tanah Longsor. Ibu mau tahu struktur yang pertama itu kan pernyataan umum. Itu ada di paragraf nomor berapa? Paragraf 1, Bu. Iya, betul. Paragraf pertama. Pertama. Jadi pernyataan umum itu berisi tentang identifikasi fenomena, yaitu topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Jadi kita itu dapat mengetahui apa sih yang akan dibahas dari teks tersebut di paragraf pertama. Kemudian struktur yang kedua itu garis urutan sebab dan akibat. Ibu mau tanya, jika dilihat dari teks Tanah Longsor tadi, itu urutan paragraf keberapa ya? Kedua, Ibu. Iya, betul sekali, kedua. Jadi garis urutan sebab akibat ini berisi tentang alur urutan sebab akibat. Jadi berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang disajikan secara urut. Begitu ya? Ya, Ibu. Kemudian struktur yang ketiga tadi apa? Interpretasi. Nah, interpretasi. Interpretasi ini terdapat pada paragraf nomor berapa? Paragraf 3. Iya, betul sekali. Jadi interpretasi ini berisi tentang simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Jadi dari paragraf pertama dan kedua tadi, kemudian di paragraf ketiga itu berisi simpulan. Paham ya tentang struktur teks eksplanasi ya? Paham, Bu. Iya. Ibu lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ada 5. Ada yang sudah tahu apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Iya, Mbak Alma. Ciri-ciri yang pertama itu strukturnya ada 3, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan juga interpretasi. Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri yang pertama itu masih berhubungan dengan struktur teks ya. Berarti ada apa saja tadi? Ada Pernyataan umum, umum, urutan sebab sebab akibat, akibat, dan interpretasi. Iya, betul sekali. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya apalagi? Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Iya, betul ya Mbak Fibri. Jadi informasi yang dimuat ini sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains ya. Jadi ada biasanya dari sebuah penelitian terlebih dahulu seperti itu ya. Kemudian ciri yang ketiga, apalagi? Bersifat informatif, Bu, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Iya, betul ya. Jadi teks eksplanasi ini bersifat apa? Nek?
netral. Iya, Netral. netral. Jadi ini tidak mempengaruhi pembaca, bersifatnya hanya untuk pengetahuan umum saja bagi para pembaca. Kemudian ciri selanjutnya yaitu apa? Memiliki atau menggunakan sequence marker. Iya, ada yang tahu sequence marker itu apa? Belum. Ya, jadi sequence marker itu contoh urutan peristiwa atau waktu ya, seperti pertama, kedua, ketiga, kemudian ada berikutnya, ada terakhir ya. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang kelima, apa? Menggunakan artikel pendukung. Iya, betul sekali. Jadi ciri yang terakhir dari teks eksplanasi ini menggunakan artikel pendukung. Jadi teks eksplanasi ini dalam menulis itu tidak boleh asal-asalan ya. Jadi ada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti misalnya artikel dari sebuah penelitian para ahli, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Paham ya ciri-ciri teks eksplanasi ya? Paham. Baik, Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini ada banyak sekali. Yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Fitri. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Iya, betul ya. Jadi teks eksplanasi ini berisi pada hal umum. Contohnya seperti fenomena alam atau peristiwa sosial gitu ya, bukan menceritakan tentang suatu tokoh. Seperti itu ya, berbeda ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Tadi karena teks eksplanasi ini sesuai sama ciri-cirinya, yaitu bersifat keilmuan ya. Jadi dimungkinkan menggunakan istilah-istilah ilmiah. Jadi berdasarkan misalnya pada penelitian suatu artikel, seperti itu ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga itu apa? Menggunakan konjungsi sebab akibat. Iya, betul sekali. Seperti tadi yang dalam struktur teksnya ya, ada sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya apalagi? Lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Iya, betul sekali ya. Jadi banyak menggunakan kata kerja aktif. Selanjutnya yaitu banyak menggunakan konjungsi waktu, urutan kejadian, dan kausal. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, peristiwa seperti sebelum, pertama, kedua, ketiga, kemudian ada berikutnya, kemudian terakhir, seperti itu ya. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya, apalagi? Menggunakan kalimat pasif. Iya, betul sekali, menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksplanasi apa? Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar-benar adanya. Iya, betul sekali Mbak Fitri ya. Jadi teks eksplanasi ini Ibu tekankan lagi ya, bahwa ini tuh berdasarkan fakta ya. Baik, sudah paham ya? Sudah paham? Sudah. Paham, Bu. Paham, yakin? Yakin. Baik, Ibu ulangi dari awal, coba ya. Ibu akan coba tes kalian lagi, apakah sudah benar-benar paham atau belum. Mulai dari pengertian teks eksplanasi, apa tadi? Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam sosial itu terjadi. Iya, jadi berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam atau fenomena sosial itu dapat terjadi. Kemudian yang kedua itu ada tujuan. Tujuan teks eksplanasi itu tadi apa? Menyuguhkan informasi Menyuguhkan informasi yang lebih rinci bagi para pembaca. Iya, sehingga apa?
sehingga pembaca dapat memahami suatu fenomena atau fenomena alam atau sosial yang terjadi. Iya, betul sekali Mbak Fibri. Kemudian yang ketiga, struktur teksnya tadi ada berapa? Ada Ada tiga. Ada tiga apa saja? Pernyataan umum, Iya. garis urutan sebab akibat, Iya. Interpretasi. Iya, betul sekali. Tadi ada tiga. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi tadi apa saja? Ada 5. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deskripsi, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Iya. Kemudian yang kedua. informasinya berdasarkan fakta, Iya. Kemudian. Bersifat informatif, Iya. Lagi selanjutnya. memiliki atau menggunakan square marker, Iya, betul. Kemudian yang terakhir. menggunakan artikel pendukung. Iya, ada 5 ya. Masih Iya. ingat ya? masih Kemudian yang terakhir itu ada kaidah kebahasan. Tadi ada banyak ya. Apa saja? Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, atau udara. Iya, kemudian dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, ilmiah. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi sebab akibat, ya. Selanjutnya lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi waktu, urutan kejadian dan Kausal. iya. Kemudian banyak menggunakan kalimat pasif Pasif. juga. Kemudian yang terakhir apa? Kaidah kebahasan teks eksplanasi? Ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Iya, berdasarkan fakta. Fakta. Paham ya? Paham. Iya, alhamdulillah. Baik, kemudian Ibu mau meminta anak-anak untuk melihat lembar teks yang sudah Ibu bagikan tadi. Itu di halaman selanjutnya ada teks kedua ya. Judulnya apa? gempa bumi, curahkan duka mendalam Ibu Pertiwi. Iya, kemudian di bawahnya ada berapa pertanyaan? 3. Ada 3 pertanyaan ya. Ibu minta untuk anak-anak ya untuk membaca teks tersebut di rumah ya, dibaca, dipahami isinya, kemudian kalian menjawab 3 pertanyaan tadi di buku tulis ya. Minggu depan di pertemuan selanjutnya Ibu akan menilai jawaban kalian apakah sudah benar atau belum ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi gitu. Jadi agar kalian bisa menulis teks eksplanasi dengan baik nantinya ya. Paham ya? Ya, Ibu paham. Baik. Ibu cukupkan ya pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah. Kemudian kalian pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jangan sampai nanti sampai rumah terus kalian lupa lagi ya. Ingat ya, minggu depan Ibu akan membahas ulang apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Ibu. Baik. Ibu cukupkan ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.